Remaja putri 23 tahun ini geram ketika kampungnya diserang segerombolan pemuda. Linda tak segan mengambil batu besar di dekat gang rumahnya, lalu dilempar ke arah pemuda yang sok beringas agar bubar. Nyali Linda tidak ciut meski tawuran menggunakan samurai, celurit, dan batu kali. Tawuran ini terjadi di wilayah Kampung Padat, Jakarta Utara pertengahan Juli lalu. Orang tiba-tiba dari jalan sono nyerang ke sini, ya saya bubarin langsung. Bukan warga sini mbak ya? Bukan. Itu mbak? Ini yang jelas warga sini yang diserang. Dari sana. Ya kan ke sono. Ya saya dari sini ngambil batu lah buat ngapain ke dia orang. Tak jauh dari lokasi Linda masih di Kampung Padat, Jakarta. Warga kampung resah bukan kepalang. Bagaimana tidak? Seorang remaja alim yang hendak ke masjid untuk sholat subuh tiba-tiba dibacok geng motor. Meski sempat menghindar, Fadlan masih terkena bacokan di lengan kanannya. Tidak hanya membawa celurit panjang, geng motor bahkan sempat menakuti warga dengan pistol. Setelah berhasil melumpuhkan si pemuda alim, geng motor pun langsung kabur. Inilah sekelumit cerita seram yang terekam di Kampung Padat dan kumuh di wilayah ibu kota Jakarta. Tapi apakah ini saja yang terlihat? Saya ajak Anda menelusuri tiap gang sempit dan rumah amat sederhana ini. Selengkapnya di Ruli Files. Jakarta, kota metropolitan, kota besar dengan segudang cerita. Mungkin kita sudah cukup banyak mendengar cerita megahnya Jakarta. Kini, saya ingin jauh melihat apa saja yang ada di tengah mewahnya ibu kota dengan mengunjungi kampung kumuh dan padat dengan beragam realitanya. Kaki saya melangkah ke sebuah rumah panggung yang amat sederhana di Kampung Rawa, Jakarta Pusat. Tangga kayu reot ini menjadi akses satu-satunya naik ke lantai 2. Di sini saya berkenalan dengan Imam, seorang pemuda 15 tahun dengan banyak keterbatasan. Meski kaki dan tangannya kaku dan mengecil sejak ia masih balita, saya melihat Imam sebagai pemuda yang selalu tersenyum. Ia tidak bisa bersekolah dan hanya menghabiskan hari bersama kakek neneknya. Sang ayah yang kerja di luar kota sebulan sekali datang dan memberikan biaya hidup serta berobat untuk Imam dan kakek neneknya. Pasangan Uzur ini sudah tinggal di sini sejak tahun 1970-an dengan menyewa sebuah kamar berukuran 5 meter persegi yang menjadi tempat tidur mereka bertiga setiap malam. Ini salah satu potret hunian yang ada di wilayah Kampung Rawa ya seperti ini. Iya, kumuh banget ya Pak ya. Yang lebih murah ini. Iya. Yang kalau kontra lebih murah itu. Berapa di sini Bu kalau sebulan? 300.000 sebulan biayanya ininya sewanya ya. Ibu yang mana? Bertanda ke kampung orang, saya tidak boleh sendiri. Di tahun 2022, Kampung Rawa masuk dalam lingkungan dengan tingkat kerawanan sosial tertinggi di Jakarta. Kali ini, saya ditemani Pak Afrinal yang sudah menjabat sebagai Ketua RW 4 selama 13 tahun. Pak RW kenal sekali bagaimana tabiat warga Kampung Rawa. Dulu, kampung ini sangat identik dengan kriminalitas, salah satunya tawuran antar warga. Meski tidak sesering dulu, membubarkan tawuran masih jadi PR besar dan membuatnya sering begadang. Tawuran di sini. Gimana Sering saya sekali kah atau? Oh, sering sekali, bukan lagi sering lagi, sering sekali. Sering sekali. Iya, kadang-kadang kayak minum obat, tapi sekarang udah obatnya agak bagus. Jadi sekali. Ini kebetulan udah lama nih enggak. Oke. Kambuh. Bukan kambuh kenapa? Kadang faktor dari liburan sekolah begitu. Jadi istilah katanya Jadi pelaku Jadi- tawurannya anak-anak sekolah biasanya.
boleh dikata juga tidak begitu, tapi ikut semuanya deh istilah katanya. Jadi kepadatan yang luar biasa ya. Ini kan terpadat di Asia Tenggara. Nah, jadi memang ekstra kayak Palura, kayak yang lain-lain ekstra kita. Kalau pengen aman, ini situasi kondisinya kemarin-kemarin kita enjoy. Kita nggak begadang. Dari beberapa hari ini kita begadang, jagain. Kampung Rawa identik dengan pemukiman yang padat. Lebar jalan setapak di kampung ini tak lebih dari 1 meter. Lorong sempit menjadi akses warga menuju gang lain di wilayah ini. Tak ingin tersesat, saya pun ditemani Pak Lurah menyusuri jalanan kampung yang dibelah kali kecil. Rumah tingkat dengan seng dan tripleks seadanya menjadi pemandangan lazim di Kampung Rawa. Bahkan saking padatnya, sinar matahari sulit tembus. Salah satu warga yang tinggal di gang ini adalah Ibu Tuti yang rela menindakbobokkan anaknya di tengah kondisi gelap. Lurah, di tempat yang terang, kita sekarang masuk gang yang sempit, cukup gelap dan sempit. Ya, Kalau silat nih memang beda banget ya Pak situasinya kalau kita lihat yang di luar sana, di mana kali terang, benderang, di sini masuk yang tempatnya cukup padat, gelap. Terus kita juga warga kalau jemur baju tuh di sini gitu. Ini kering nggak sih Bu kira-kira Bu? Kering nggak Bu? Kena Angin. Kering angin. Iya, kalau nggak kena matahari tapi anginnya itu. Anginnya. Jadi kering nggak gara-gara matahari, gara-gara angin ya. Iya. Bu, kalau di sini udah berapa lama tinggal? Wah, dari kecil, Pak. Dari kecil di sini. Iya. Dan selalu dengan kondisi gelap seperti ini. Iya. yang ini lagi kan, di sini ada yang tinggal juga kan Bu. Saya pun melanjutkan penelusuran gang sempit dan gelap di sini dan sampai di pintu rumah Pak Camsah. Ia tinggal bersama istri dan 3 anaknya di rumah 2 lantai dengan ukuran 2 kali 3 meter ini. Tidak ada sekat di rumah warisan ini kecuali untuk toilet yang berukuran kurang dari 1 meter persegi di bawah tangga. Saya pun diperbolehkan untuk melihat ada apa di lantai 2-nya. Jadi ini kondisinya di rumah lantai 2 dengan luasan hanya 3 kali sekitar 3 kali 2 meter dan penerangan yang ada itu hanya dari satu bekas-bekas ini yang saya gak khawatir kalau ini rubuh soalnya ini hanya ini dia. Saya gak khawatir karena kalau lihat di sini memang dari lantainya pun itu sudah mulai miring. Saya juga khawatir apabila Pak Carsan dan keluarga tinggal di bawah dengan kondisi seperti ini. Tapi ini memang realita masyarakat yang tinggal di pemukiman yang padat dan mungkin saya bisa bilang kumuh seperti ini. Dan kalau lampu dimatikan, ini memang cahaya hanya bisa dapat dari sedikit lubang-lubang dari konstruksi bangunan yang tidak sempurna. Jadi memang saya bisa katakan lampu di sini menyala sampai 24 jam. Dan ini juga bisa kebayangkan bagaimana seramnya karena tiap saya melangkah saja nih sudah ada bunyi derit-derit dari lantainya. Oke, saya kalau lama-lama di sini kayak bukan penghuni, takutnya kenapa-napa nanti. Langsung turun lagi. Perjalanan menyusuri ibu kota saya lanjutkan ke wilayah bantaran kereta di Jakarta Utara. Kampung Muka, Kelurahan Ancol ini menjadi lokasi saya berikutnya. Kampung ini juga dikenal dengan stigma negatif, kriminalitas, kumuh, dan sangat padat. Seperti biasa, berkunjung ke kampung orang tidak boleh asal masuk. Saya pun ditemani oleh Ketua RW 4, Pak Bahrun Syah. Ia sudah menjadi Ketua RW sejak 12 tahun lalu dan mengurusi banyak hal di kampung ini, termasuk yang baru saja terjadi di awal Juli, sebuah kasus pembunuhan. Seorang pria paruh baya ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan.
Mayat sudah membusuk di bawah tumpukan pakaian kotor dan meja kecil. Pemilik kontrakan sederhana ini langsung menghubungi Pak Bahrun ketika mencium bau tak sedap dari dalam kamar kontrakan korban. Menurut Pak RW, pendataan warga memang menjadi masalah klasik yang dihadapi Kampung Muka. Sebagai wilayah padat kontrakan, terkadang pemiliknya enggan memeriksa identitas penyewa dan terkadang pula berujung pada tindakan kriminal. Koordinasi dengan pemilik kontrakan ini seperti apa sebenarnya Pak RW? Kalau koordinasi dengan pemilik kontrakan itu kita Baik pendataan dari Iya. kontrak, karena kan orangnya belum tentu warga sini kan, pendatang Iya, banyak pendatang, pastinya. iya. Kita selalu tekankan itu, paling kita prioritaskan pelayanan itu untuk saling mengingatkan itu. Data setiap pengontrak yang mau masuk kontrak harus ditanya. Kalaupun dia misalnya dia suami istri, mana surat nikahnya. Aturannya seperti itu yang kita terapkan juga, cuman kadang-kadang karena kebutuhan, karena apa, mereka teledor nih. Mereka teledor sehingga yang tanpa identitas tidak jelas pun mereka tampung. Nah itu yang banyak menimbulkan masalah. Kalau misalnya tidak dilakukan? Tidak dilakukan pada saat nanti kita seperti yang kemarin, kita tidak Keluar. mau pelayanannya. Tidak ada pelayanan? Iya, karena pada saat mereka sehat, oke. Iya. Tapi kalau mereka yang pas pada saat ada masalah, itu yang Agak susah. jadi beban. Jadi kalau saya katakan sampah, tumpukan sampah ini, itu yang menjadi pondasi dari rumah-rumah warga Iya. di sini Pak semuanya. Jadi pemadatannya bukan pemadatan memang dipadatkan, memang pemadatan karena berawal dari tumpukan-tumpukan sampah yang kering. Iya, Pak. RW 4 Kampung Muka, Jakarta Utara terdata 2.000 kepala keluarga. Jumlah ini sangat besar bila dibandingkan RW lain di ibu kota. Tak heran bila pemukiman di sini sangat padat. Sejauh saya memandang, Kampung Muka disesaki kontrakan 2 lantai berbahan kayu triplek. Kembali saya masuk ke lorong gelap dan tanpa sumber angin. Bagi Pak RW dan warga di sini, mereka sudah terbiasa berebut nafas. Pak RW, dari ujung gang sampai ujung gang lagi, ini mungkin salah satu gang di Kampung Muka ini yang saya bisa bilang tidak ada ventilasi udara, tidak ada cahaya yang masuk. Kalau nggak ada lampu, semuanya gelap gulita. Iya. Dari Pak RW sendiri, ada upaya nggak sih untuk bisa dikatakan mungkin agar dibikin sedikit ventilasi gitu buat warga di sini, supaya ini kan kita kayak apa ya, tarik menarik oksigen gitu, Iya. sampai keringetan semuanya. Ya, jadi ada istilahnya memang di sini napas saja rebutan. Napas saja rebutan? Napas saja rebutan karena dengan kondisi begini. Karena semuanya seharusnya tadi kan di atas kan ada celah ventilasi nih, ya, ada celah. celah ya. Cuman karena tertutup semua dengan bangunan, Aha. akhirnya ketutup semua buat sirkulasi udara itu. Iya, Sehingga semuanya ditutup semuanya full. iya, jadi untuk penerangan, kalaupun ada penerangan itu karena ada lampu aja. Ada lampu aja. Lampu dimatikan ya gelap. Gelap gulita Bang. Iya, Ya, karena Mas, nggak ada sirkulasi sumbernya udara cuma sama hanya sekali. lampu-lampu aja, Iya. tidak ada. Warga di sini apa nggak merasa sumpek atau Sebenarnya sih sumpek, cuman kan sudah keterbiasaan itu, ya sudah dinikmati aja jadi. ada upaya kayak koordinasi dengan pemilik kontrakan untuk membuka sedikit Sebenarnya pada saat cahaya? awal bangunan itu juga sempat kita utarakan, kita sampaikan artinya yang di atas ini jangan sampai tertutup sama sekali buat sirkulasi udara. Tapi seperti ini kan teras kepake Teras ketutup. panjang gitu, Depan ketutup. teras juga ya ketemu. Teras dan teras ketemu kan otomatis Udah. di bawah jadi tertutup semua. Tertutup semuanya. Nggak ada sirkulasi udara. Saya pun dipersilahkan untuk melihat kondisi di lantai 2 bangunan kontrakan tanpa ventilasi ini. Ya, jadi ya di sini mereka banyak warga yang mereka tinggal di lantai 2, tidak ada udara masuk, tidak ada cahaya masuk, cahaya hanya dari lampu-lampu yang memang digantung di sini gitu. Kalau tidak ada lampu ini semuanya akan jadi gelap sekali, bahkan mereka juga terpaksa untuk jemur baju di sini
hanya mengandalkan mungkin angin sepoi-sepoi yang dapat dari sisi-sisi yang bolong. Ini kalau lihat tetangga depan sudah langsung lagi kontrakan orang lain. Jadi memang sebentar aja udah keringetan, udah nyucur semuanya. Ya gini kondisi realitasnya, hidup di pemukiman padat dan dengan segala keterbatasan. Bersebelahan dengan RW 4, ada RW 5 yang hanya dibatasi rel kereta. Suasana di sini amat berbeda, tidak terlihat banyak bangunan lantai 2 dan sayangnya lebih tidak tertata. Pak RW, ini kalau ngomongin masalah sampah, ini kan Sampah, kampung ya. muka ini mau nggak mau pasti identik dengan sampah, Pak RW. Kalau kita lihat juga di bawah ini tuh juga semuanya tuh Sampah semua. itu sampah semua ini kan sebenarnya gitu. Bahkan kayak saya jalannya kita harus hati-hati juga, takutnya jeblos nih ke bawah gitu. Kalau di awalnya sebenarnya tanah ini tanah apa, Pak RW? Ini tadinya rawa, aslinya rawa tempat penumpukan sampah memang. Rawa penumpuk sampah. Penumpuk. Oke, Nah, ini nggak heran kalau jalan dalamnya ini juga semuanya tadinya sampah. bambu. Oke. Tadinya bambu. Jadi 2010 kita pernah sensus penduduk di sini itu kita kejeblos-jeblos ya kebetulan bambu. Kejeblos-jeblos. Iya. Nah, makanya dulu ada sebutannya kampung hantu. Kampung hantu. Baik. Nah, ya jadi Ini ini kita lihat aja semuanya nih udah iya, ini rawa semua di bawahnya tuh, rawa Pak. dan tumpukan sampah semua. Ada tumpukan memang. sampah di bawahnya air memang rawa masih. Oke. Nah kalau kayak gini pasti berhubungan dengan kesehatan, Pak RW. Kesehatan orang di sini seperti apa dengan kondisi hidup di atas tumpukan sampah seperti ini? Nah, ini kan kalau di sini kan mereka kalau misalnya orientasinya ke RW 5 atau ke puskesmas agak jauh. Iya. Jadi mereka kita tarik untuk ke posyandu yang kita arahkan dengan posyandu yang terdekat. Makanya kita buka lagi satu posyandu Mawar 3 tuh mendekati areal ini. Oh, oke. Iya, Supaya bisa jadi untuk meng-cover ini menjangkau semua. iya mengcover dan alhamdulillah itu Baik. memang tercover semua. Ini kalau lihat memang saya tidak lihat ada jalan semen, Pak, di sini. Semuanya Iya. adalah jalan kayu semuanya. Ini yang dilalui warga tiap hari dengan kondisi kayu yang lapuk. Lapuk Ya ya. bisa saja warga jeblos, anak-anak lari terjeblos semuanya gitu. Ya ini memang posisinya memang tidak memungkinkan untuk kita bangun untuk di beton misalnya. Oh, oke. Karena memang kondisinya memang tidak memungkinkan dan ini memang keberadaannya persis di tengah-tengah rel. Jadi dijepit kiri kanannya itu rel. Karena rel memang. Iya. Nah sejauh ini koordinasi Pak antar RT, antar RW gitu untuk mencari solusi gitu terkait dengan kondisi sampah nih kalau dilihat juga. Iya. Jadi ini kita kadang-kadang kita adakan kerja Ini, bakti Pak. sekali-sekali, maksudnya kita masukin di karung Hah? sampai sebenarnya bukan menghilangkan, hanya mengurangi lah. Mengurangi sampah Mengurangi, di sini. ya. Jadi kan kalau dikatakan sampah, tumpukan sampah ini itu yang menjadi pondasi dari rumah-rumah warga Iya. di sini Pak semuanya. Jadi pemadatannya bukan pemadatan memang dipadatkan, memang pemadatan karena berawal dari tumpukan-tumpukan sampah yang kering. Iya, Pak. Oke, jadi memang itu lihat di bawah juga semuanya udah. Saya nggak lihat adanya tanah, Pak, nggak lihat adanya Iya. air rawa lagi, semuanya udah Semua dinding tanah, sampah. iya. Tidak bisa menghilangkan semua. Minimal kita bisa mengurangi. Mengurangi. Itu yang bisa kita kerjakan sekarang ini. Oke. Dan emang tampaknya sulit juga nampaknya untuk Iya, ini jadi semua. perlu tenaga ekstra juga, artinya dari sini dikarungin, diangkat lagi, dibawa ke gerobak dibawa lagi ke depan sana. Jadi ada beberapa tahap supaya sampah ini pindah ke tempat pembuangan sampah sementaranya itu. Bisa berapa tahun kira-kira buat ngilangin sampah ini semua? Ya kita hanya mengerjakan kita jadikan rutinitas saja. Rutinitas saja. Rutinitas saja, paling tidak itu tadi misinya mengurangi dulu lah. Tapi warga memiliki Iya, ini nggak sih Pak? nah. Memiliki kemauan nggak sih untuk ini kan sebenarnya sampah-sampah baru semua Pak? Iya, jadi yang kita harapkan itu kesadaran dari warga, paling tidak mereka membuang sampah yang di tempat yang sudah disediakan, paling tidak dikarungin. Ah, Dikarungin, jadi sehingga pada saat kita mengangkat ke tempat Pembuangan pembuangan sampah. sementara itu nggak terlalu sulit gitu. ya karena tidak hanya masalah kotor, masalah Iya. bau pun di sini juga Iya, jadi ini Jadi masalah jadi juga, gangguan karena- juga. ini udah sampah yang luar biasa yang menumpuk ya. Kerjanya berat tuh Pak, Berat memang, tapi harus Berat. dikerjakan. udah kerjakan. Iya. Kesadaran warga dalam menjaga kebersihan menjadi kunci bagaimana kampung ini bisa merubah wajahnya. Tujuannya satu, agar penghuninya bisa lebih sehat dan betah. Inilah yang ingin
ingin terus dirasakan keluarga Pak Firdaus. Rumah petak sederhana 2 lantai di RW 4 inilah tempat ia tinggal bersama istri, 9 anak, menantu, dan cucu-cucunya. Sejak tahun 2004, Pak Daus hidup di Kampung Muka. Ia tahu betul sejarah dan sisi gelap kampung ini. Punya banyak anak perempuan, ia pun harus ekstra hati-hati menjaga mereka. Pak Daus, kalau boleh ini sedikit, berapa total jumlah keluarga semuanya kalau ngumpul? Kalau ngumpul 15 ada. 15 orang. Apa sih yang bikin Pak Daus tuh sama adik-adik sama ibu tuh kerasan gitu tinggal di Kampung Muka? Biasa tuh emang gimana ya, memang tinggal seperti ini kan memang beda kayak di komplek ya. Cuma ini kadang-kadang emang bermasyarakat gitu kan. Iya, dan juga saya senangnya emang pengennya kumpul sama anak-anak kan gitu. Rame-ramean semua. Iya, seneng saya keramaian. Berarti kalau tidur dulu berjajar semua dong di Iya, udah kayak ikan asin. kayak ikan asin. Belum dibangun. Tapi alhamdulillah. Iya. Nah gini, dulu satu lantai aja ya Pak? Kadang-kadang saya bingung kalau ini ya kan. Pulang katanya anak siapa aja. Iya, ini banyak amat. Kadang-kadang kalau saya pulang malam kan bingung kadang-kadang. Nggak kenal anaknya siapa Pak? Lupa, banyak amat gitu. Tapi anak perempuan semua nih Pak? 6. Banyak nih, Iya. 6 orang. Itu ngejagainnya gimana Pak? Jagain ya, ya namanya orang tua kan mungkin nggak seinilah sepenuhnya lah ya kan, kayak di sekolah apa ya paling ditanamin apa sih nilai-nilai keagamaan lah supaya dia bisa punya filter itu aja. Pernah kering nggak Bu ini? Enggak kering-kering. Nggak pernah kering? Enggak Nggak kering ya? Kalau mati ledang, mati rampak sini Pak, dari ujung. Kampung Rawa dan Kampung Muka memang memiliki banyak kesamaan. Mulai dari kepadatan penghuninya, rumah berbahan dasar kayu triplek yang jamak terlihat dan kumuh. Namun di sini ekonomi ternyata berputar dengan cepat. Warung makan cepat saji, toko kelontong, hingga usaha MCK umum marak terlihat dan menjadi penopang kehidupan warganya. Saya pun bertemu dengan Pak Komarudin. Ia membuka usaha MCK umum sejak 10 tahun lalu. Ia bercerita bagaimana dulu usaha MCK amat menjanjikan. Keuntungannya bisa mencapai Rp800.000 per hari. Sudah berapa tahun Pak untuk buka usaha ini Pak? 10 tahunan lah. 10 tahun? Iya, Buka 10 tahun. MCK buat warga di Kampung Muka ini sendiri? Iya, betul. Wah ini Nah ini airnya bersih ya Pak ya? bersih. Jadi betul. ini hanya untuk kamar mandi aja Pak? Kamar mandi aja, betul. Berarti kamar mandi sama toilet terpisah? Terpisah. Ada berapa Pak? Kamar mandi ada 8, Kamar mandi 8? toilet ada 4. Kalau ada 4. Kalau warga ingin mandi ataupun pakai toilet, bayar berapa Pak? Untuk mandi 2.000, toilet juga sama 2.000. Hanya Rp2.000 Hanya saja? Rp2.000 saja. Fasilitas MCK hingga kini masih menjadi PR di Kampung Rawa, Jakarta Pusat yang dihuni sekitar 26.000 jiwa. Keterbatasan lahan menjadi salah satu penyebab sulitnya mendirikan fasilitas MCK yang amat dibutuhkan warga. Meski begitu, warga mengaku tidak kesulitan mendapat air bersih. Selain air pam yang sudah masuk, ada satu sumur timba yang tidak pernah kering sejak digali lebih dari 50 tahun silam. Pernah kering nggak Bu ini? Enggak kering-kering. Nggak pernah kering? Enggak Nggak pernah kering ya? Kalau mati ledang, mati rampak sini Pak, dari ujung-ujung mati. Kalau mati lampu ini dipakai. Sumber warga semua dari seluruh Kampung Rawa ke sini semua. Semua mati. Tidak hanya MCK, Kampung Rawa pun terus berbenah terutama dalam menciptakan hunian yang lebih layak bagi penghuninya dengan pendataan dan pembinaan. Harapannya, warga tidak lagi tinggal di rumah bedeng,
meski sudah merasa kerasan. Untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk atau masyarakat yang tinggal di gang-gang seperti ini di Kampung Rawa, gimana Pak? Oh iya, saya udah sering ya mengedukasi, mensosialisasikan terkait dengan pemukiman layak huni, ya kan? Dan juga belum lama juga sudah ada dari Dinas Perumahan pendataan rumah layak huni, ya kan? Ya, makanya saya berharap tuh ke depannya warga ini tergugah hatinya ya, untuk kalau bisa ya jangan di tempat beginilah ya kan. Oke. Iya. Meski sudah ada sejumlah program dari kedua kampung untuk memperbaiki kualitas lingkungan, sanksi tegas untuk warga yang abai dengan kebersihan dan buang sampah sembarangan harus diterapkan. Jadi kalau ada yang melanggar, ada yang bandel, sanksinya disuruh out. Suruh out Atau minimal enggak, sanksi administrasi dulu. administrasi dulu. Kalau memang masih belum bandel, silakan cabut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyulap sampah menjadi alat musik perkusi yang dilakukan anak muda Kampung Muka ini. Saya pun meminta mereka untuk mempertunjukkan kebolehan mereka sebagai upaya menggalakkan kebersihan dan mendaur ulang sampah. Wih, rame banget, Facecam Percussion. Halo Bang. Mantap. Ya, Mau nanya, ya boleh. sebenarnya kenapa kepikiran buat bentuk Facecam Percussion? Kenapa kepikiran buat bikin grup ini ya? Nah, Sebenarnya karena kita peduli akan lingkungan di sekitar kita ya Bang ya. Oke. Jadi kita berpikir gimana nih caranya supaya lingkungan kita tetap bersih. Terus kayak barang-barang bekas kan banyak yang nggak dimanfaatin. Iya. Akhirnya kita coba bikin suatu ide untuk gimana kalau misalnya kita bikin perkusi. Permukiman seperti Kampung Muka dan Kampung Rawa memang untuk mereka yang tegar. Namun warga terus berusaha untuk memperbaiki citra kampung mereka agar tidak lagi identik dengan kriminalitas, kekumuhan, dan kesemrautan. Tidak bisa menyangkal pula bahwa di kampung ini tercipta pusat produksi bahan makanan hingga tempat tinggal yang dinilai layak oleh banyak keluarga di dalamnya.